Shalom teman-teman. Kembali bersama saya. Eh, untuk video kali ini saya akan coba men-sharingkan mengenai ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Kristen. Nah, di sini ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, pertanyaan dari seorang ateis yang menanyakan demikian, mengapa sosok yang disebut Tuhan meminta seorang ayah, yaitu Abraham, mengorbankan anak kandungnya sendiri sebagai bukti kesetiaan. Jika hari ini ada seseorang mengaku mendengar suara gaib yang menyuruhnya membunuh anaknya sendiri, apakah kita akan menyebutnya nabi atau membawanya ke psikiater? Menariknya, banyak tradisi pesugihan atau tumbal juga memiliki pola yang mirip. Kalau benar-benar loyal, berikan sesuatu yang paling berharga. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah menyangkut tentang korban Yesus di kayu salib. Pertanyaan ini biasanya dilontarkan oleh umat-umat non-Kristen. Allah umat Kristen haus darah karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, untuk dua pertanyaan ini, mari kita pelajari bersama, dan ini yang akan kita sharingkan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata korban itu mempunyai beberapa arti. Ini saya ambil dari situs look.staff.ugm.ac.id. Karena saya lihat ini lebih lengkap. Arti yang pertama adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian atau kesetiaan. Arti yang kedua, orang, binatang, dan sebagainya yang menderita. Menderita dalam arti mati dan sebagainya, akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat dan sebagainya. Arti yang ketiga, binatang yang disembelih sebagai persembahan dan untuk mendekatkan hubungan dengan Tuhan, atau dalam kurung disebut kurban. Nah, seseorang yang menjadi tumbal, yaitu adalah merupakan korban dari penyembahan kepada kuasa gelap. Biasanya seperti itu ya. Kuasa gelap dalam arti kuasa di luar Allah. Orang tersebut, orang yang ditumbalkan tersebut, adalah orang yang menderita akibat perbuatan seseorang. Hal ini berbeda dengan peristiwa Abraham. Ya, jadi orang yang ditumbalkan tersebut adalah orang yang menderita. Ini sama seperti misalnya korban pencurian, korban pembunuhan. Ya, sama seperti itu. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Memang Abraham itu sedang diuji kesetiaannya pada saat itu. Tapi akhirnya Allah menyediakan domba sebagai penggantinya. Jadi kita bisa lihat di Kejadian 22 ayat 13. Nah, jika Abraham memang gila atau dia menyembah seseorang di luar Allah, maka pengganti domba itu tidak akan terjadi. Kita bisa lihat di Ulangan 12 ayat 31. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka. Mereka itu di luar Allah, orang-orang yang di luar Allah. Bagi Allah mereka, bagi sesembahan mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Jadi memang di zaman itu sudah ada penyembahan-penyembahan di luar Allah, bahkan mengorbankan anak-anaknya untuk dibakar, untuk dipersembahkan kepada sesembahan mereka. Ya, tapi apa yang dilakukan Abraham itu tidak seperti itu, karena Allah memang memberikan penggantinya. Jika itu bukan Allah, maka pengganti itu tidak akan terjadi. Ya, jadi itu untuk menjawab yang tadi masalah tumbal. Jadi tidak bisa dibandingkan antara tumbal dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Jadi
Jika hari ini, ya tadi saya sebutkan hari ini, jadi bandingannya Abraham yang mungkin 5.000 tahun yang lalu dengan hari ini, jika hari ini ada seseorang mengaku mendengar suara gaib yang menyuruhnya membunuh anaknya sendiri, apakah kita akan menyebutnya seorang nabi atau membawanya ke psikiater? Jadi, untuk masalah ini, ya silakan saja dibawa ke psikiater. Karena apa yang terjadi di Abraham tidak akan terjadi lagi. Karena semua sudah digenapi oleh Yesus. Demikian ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Ini agak detail untuk pertanyaan kedua ini. Seringkali umat Islam membandingkan atau menanyakan mengenai kurban Yesus di kayu salib. Seolah-olah itu adalah maunya Allah. Seolah-olah Allah itu haus darah gitu ya. Allah itu kejam. Sebenarnya sudah banyak penjelasan mengenai hal ini. Ya, di YouTube itu udah banyak sekali penjelasan mengenai hal ini. Tapi pertanyaan tersebut selalu ada dan sudah menjadi seperti template pertanyaan begitu ya. Satu datang, bertanya, dijelaskan, kemudian satu lagi datang dengan pertanyaan yang sama. Seperti itu terus. Nah, setahu saya, umat Islam juga melakukan ibadah kurban yang sama sebenarnya. Ada persamaannya. Kalau kita mau banding-bandingkan seperti itu ya. Yaitu umat Islam juga melakukan ibadah kurban itu di Idul Adha. Kalau kita melakukan ibadah kurban itu pada saat Paskah, di mana kita mengingat eh, penyaliban Yesus di kayu salib, gitu ya. Nah, Yesus tercurah darahnya. Di Idul Adha pun tercurah darahnya, tapi darah binatang. Beda objeknya. Kalau di Kristen adalah Yesus, kalau di Islam adalah eh, binatang. Nah, untuk maknanya itu yang mungkin berbeda. Setahu saya, umat Islam melakukan ibadah kurban itu sebagai ketaatan kepada perintah Allah. Ya, karena perintah Allah kepada Abraham dan karena Islam juga mengklaim bahwa dia adalah agama Semitik, sehingga dia melakukan perintah itu sebagai ketaatan. Nah, maknanya apa? Itu yang saya tidak tahu. Mungkin dari teman-teman Islam yang bisa menjelaskan ini. Ya, nah, untuk di Kristen seperti apa maknanya? Kenapa darah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Nah, untuk kurban Yesus di kayu salib itu tidak bisa dimengerti tanpa memahami apa yang ada di dalam Taurat. Kenapa seperti itu? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa Taurat itu adalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi. Dan Injil, Yesus sebagai penggenapannya. Kita bisa lihat di Ibrani 10 ayat 1 atau Kolose 2 ayat 16 dan 17. Yang kedua, Taurat adalah penuntun sampai kepada kehadiran Yesus. Ya, Galatia 3 ayat 24. Bisa dibaca di sana. Nah, semua ini berawal dari kejatuhan manusia di Taman Eden. Di mana kemudian setelah Adam dan Hawa sadar akan ketelanjangan mereka, mereka berusaha menutupi tubuhnya dengan daun-daun pohon ara. Nah, ini melambangkan sebagai usaha manusia sendiri tanpa melibatkan Allah untuk menutupi dosa-dosanya. Tapi kemudian Allah mengganti penutup tubuh mereka dengan kulit binatang. Artinya, ada binatang yang dikorbankan, ada binatang yang mati, ada darah yang tercurah dari binatang itu, sehingga dan diambil kulitnya oleh Allah untuk menutupi ketelanjangan tubuh manusia. Jadi usaha manusia itu mengenai tadi ya menutupi tubuhnya dengan daun-daunan itu diganti oleh Allah dengan kulit binatang. Artinya Allah memberikan jalan. Allah ikut serta untuk menutupi, untuk memperbaiki dosa-dosa manusia. Nah, manusia itu tidak dapat berusaha sendiri melepaskan diri dari dosa kematian ini. Kenapa? Karena sumber hidup manusia sudah rusak, sudah terlanjur rusak. Roh manusia tidak dapat lagi menghidupi jasmaninya yang pada akhirnya nanti lapuk. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 19.
Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia sudah gagal menyatu dengan Allah, tapi karena kadar kasih Allah itu tidak berkurang, ya, sehingga Allah memberikan jalan agar manusia bisa kembali kepada kodratnya mula-mula, yaitu apa? Untuk menyatu kepada Dia dalam kekekalan. Tanpa campur tangan Allah, usaha manusia untuk menyatu dengan Allah itu akan sia-sia. Karena manusia sudah terlanjur rusak, gitu ya. Sudah terlanjur dikuasai oleh kematian. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sepenting itukah penyatuan dengan Allah? Apakah Allah memaksa untuk menyatu dengan diri? Kita lihat di Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Artinya, Allah dan Bapa, Firman dan Bapa itu adalah satu kesatuan. Firman ada di dalam Bapa. Mereka setara. Mereka kekal. Allah dan Firman adalah kekal. Dan kita nanti dalam penyatuan ini, kita akan mendapat kekekalan itu juga. Kita akan melakukan satu persekutuan yang indah dengan Bapa dan Sang Putra. Ya, jadi penyatuan ini bukan berarti kita menjadi Allah, bukan. Tapi nanti akan ada satu penyatuan, akan ada satu persekutuan dengan Allah, akan ada hubungan yang sangat intim dengan Allah. Seperti itu ya. Jadi jangan dimengerti bahwa nanti kita menjadi Allah. Tidak seperti itu. Tapi kita akan mendapatkan, kita akan diberi kekekalan oleh Allah itu. Ya, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kemuliaan kita nanti akan sama dengan kemuliaan Yesus. Gitu ya, sehingga kita benar-benar bisa berhadapan-hadapan muka dengan Yesus nantinya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, jadi kasih yang diberikan oleh Allah kepada firman-Nya itu sama dengan kasih untuk kita nantinya. Ya, jadi penyatuan ini memang sebagai suatu hal yang akan kita terima. Bukan sesuatu yang dipaksakan oleh Allah, bukan. Tapi memang sesuatu yang akan kita terima kalau kita tetap menjaga, tetap mengerjakan keselamatan itu sampai pada akhirnya. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Penyatuan itu adalah kita akan mendapatkan kodrat ilahi itu. Kita akan diberikan kodrat ilahi itu. Kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Allah itu kekal, maka kita pun akan kekal. Jadi, tujuan akhir manusia tidak sekedar masuk surga, tapi nanti akan ada teosis. Yaitu kita akan mengambil bagian dalam kehidupan ilahi tanpa menjadi Allah menurut hakikatnya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi penyatuan ini bukan suatu paksaan Allah, tapi ini adalah gambaran kehidupan kelak manusia nanti saat bertemu dengan Yesus
sebagai sang hakim. Ya, jadi nanti Yesus datang bukan sebagai juru selamat lagi, tapi sebagai hakim. Ya, jadi kalau kita hidup kudus, kita hidup suci, maka tidak akan ada penolakan dari kasih Allah. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kasih Allah ini akan menjadi api kalau kita tidak hidup kudus atau tidak hidup suci. Nah, kecuali teman-teman untuk mencari surga-surga yang lain. Surga-surga yang mungkin yang diinginkan oleh teman-teman ada surga-surga yang bisa hura-hura misalnya gitu ya. Seperti misalnya kalau kita lulus sekolah itu, kemudian kita setelah lulus sekolah kita bikin pesta pora seperti itu ya. Kalau memang teman-teman menginginkan surga yang demikian, itu bisa dicari di tempat lain. Tapi harus diingat mengenai Pengkhotbah 12 ayat 17. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi roh kita ini tidak akan hancur, teman-teman. Apa yang kita ikat di surga, apa yang kita ikat di bumi, akan terikat di surga. Ya, ini akan mengikut dengan roh kita. Nah, ini akan menentukan kita nanti di kehidupan yang kemudian. Roh tidak akan hancur, roh akan kembali kepada Allah. Apakah Allah nanti akan menjadi api, apakah kasih Allah akan menerima kita, itu kita yang menentukan. Nah, ini yang harus diingat. Kalau teman-teman mau mencari surga yang lain, silakan. Itu tidak ada masalah. Itu adalah haknya teman-teman. Ya, tapi ini yang harus diingat. Hanya teman-teman dari Saksi Yehova yang mengatakan bahwa roh orang jahat itu akan hilang. Ya, tapi tidak ada satu ayat pun yang mengatakan demikian. Nah, untuk penyatuan dengan Allah, yang dimana Allah memberikan jalan melalui hewan kurban sebagai perantara, mengapa Allah melakukan itu gitu ya? Mengapa Allah memberikan hewan kurban itu? Seperti tadi yang disampaikan, yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa Allah akhirnya mengambil seekor domba, entah seekor hewan, untuk diambil kulitnya untuk diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan itulah awal dari ibadah kurban. Nah, kenapa Allah mengambil seekor hewan itu? Ini semua karena sifat adil Allah. Jadi Allah itu punya sifat adil dan sifat kasih. Ya. Sifat adil Allah itu menuntut bahwa dosa sekecil apapun harus dihukum mati. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Jadi seharusnya dengan sifat adil Allah ini manusia itu harus dihukum mati. Sementara Allah juga punya sifat kasih yang menuntut dosa sebesar apapun harus diampuni. Ya, jadi supaya dua sifat ini bisa berjalan bersama-sama, maka Allah memberikan jalan untuk manusia, yaitu dengan perantara hewan itu, di mana kematian hewan ini menjadi wakil kematian dari orang yang berdosa. Sehingga dengan adanya hewan ini, ada punya kurban ini, secara bersamaan manusia tersebut juga mendapatkan pengampunan. Itu sebabnya ada hewan, ada kurban sebagai perantara. Nah, dengan demikian, apakah Allah tetap haus darah dengan adanya hewan kurban ini? Ya. Nah, pertanyaan ini seolah-olah menggambarkan bahwa hewan korban ini dibutuhkan oleh Allah. Ya, Allah membutuhkan darah dari hewan kurban ini. Makna kurban tidak seperti itu. Ya, yang pertama, Allah tidak membutuhkan darah atau makanan. Mazmur 50 ayat 12 sampai 13. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya.
Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Jadi Allah tidak membutuhkan darah itu. Di Mazmur ini ditegaskan seperti itu. Yang kedua, kurban diberikan untuk mendidik atau mendidik manusia. Mengenai apa? Mengenai keseriusan dosa. Yang kedua, untuk supaya manusia juga mengenal pentingnya pertobatan dan perdamaian serta ketaatan kepada Allah. Jadi kurban itu lebih ditujukan untuk merubah manusia, bukan untuk mengubah Allah. Jadi semua ini Allah berikan untuk kepentingan manusia. Kemudian kita lihat di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa darah itu melambangkan hidup manusia. Ya, kalau orang kehabisan darah itu pasti mati kan. Jadi darah ini melambangkan hidup manusia. Sehingga ketika darah dipersembahkan, yang dipersembahkan secara simbolis itu adalah hidup kita sendiri. Ya, jadi sekali lagi kurban ini adalah cara Allah yang berikan untuk manusia, bukan untuk Allah. Ya, jadi ini melambangkan bahwa yang dipersembahkan itu adalah totalitas hidup kita sendiri. Kemudian yang kedua, darah itu untuk kepentingan manusia agar terjadi pendamaian dengan Allah. Ya, kita lihat tadi di Imamat 17 ayat 11 yang mengatakan, aku telah memberikan darah itu kepadamu. Jadi Allah yang memberikan darah itu kepada manusia. Jadi darah itu untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan apa? Mengadakan pendamaian. Demikian ya. Kemudian yang keempat, Allah itu membenci kurban tanpa pertobatan. Seringkali para nabi menegur Israel, bangsa Israel waktu itu, karena mengira Allah hanya menginginkan darah kurban saja. Jadi bangsa Israel hanya mengira Allah itu hanya membutuhkan ritual saja. Seperti itu. Hosea 6 ayat 6 mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Yesaya 1 ayat 11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Mazmur 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi ayat-ayat ini mengatakan bukan berarti korban tidak penting. Ibadah kurban menjadi sia-sia jika tidak disertai kesungguhan pertobatan. Itu ya teman-teman ya. Jadi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, bahwa pada saat kita menerima Kristus sebagai kurban itu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita tidak bisa menerima Kristus tanpa mengerjakan keselamatan. Itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kemudian, yang kelima, lalu mengapa ada kematian hewan? Nah, yang pertama ya, karena sifat adil dan sifat kasih Allah tadi, sehingga manusia tidak mati karena upah dosa, dan sekaligus manusia dapat pengampunan sebagai bentuk kasih Allah. Ya. Nah, kemudian yang lain, bahwa para bapak gereja juga melihat kurban ini ada sebagai pelajaran yang sangat serius bagi bangsa Israel. Juga bagi kita sekarang ini ya. Bahwa dosa bukan perkara kecil yang harus diabaikan. Setiap kali orang Israel membawa kurban, mereka melihat bahwa dosa membawa kematian. Hubungan dengan Allah rusak. Pendamaian itu memiliki harga. Jadi, kurban menjadi pelajaran visual tentang akibat dosa. Ya, dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, jadi kalau kita mengingat kurban Kristus di atas kayu salib, kita harus mengingat dosa-dosa kita. Kita harus mengingat bahwa akibat dosa itu sehingga Yesus Sang Firman itu
harus merasakan kesakitan di atas kayu salib, harus merasakan penderitaan di atas kayu salib. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah Allah haus darah, melainkan yang harus kita renungkan adalah mengapa Allah memakai simbol darah dan kurban untuk mengajar manusia tentang beratnya dosa dan besarnya kasih Allah kepada manusia. Ya, jadi pertanyaan ini harus dirubah menjadi satu renungan. Kenapa harus ada kurban itu? Kenapa harus ada perantaraan itu? Gitu ya. Jadi harapan saya teman-teman video ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada teman-teman mengenai ibadah kurban yang kita lakukan. Ibadah kurban yang kita lakukan adalah pada saat kita perjamuan kudus. Itulah ibadah kurban kita. Kita sudah tidak memakai lagi kurban-kurban hewan, ya. Dan ini nanti akan coba saya sharingkan lagi mengenai ibadah-ibadah Israel, bangsa Israel waktu itu yang kemudian digenapi dalam Kristus Yesus. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah penyembelihan hewan. Nah, demikian teman-teman video sharing saya kali ini, semoga jelas. Dan jika ada yang kurang jelas atau mungkin teman-teman ada tambahan, bisa ditambahkan di kolom komentar. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.